Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dan perjuangan jilbab di Indonesia dikutip dari nukilan.id. Secara bahasa, hijab diartikan sebagai pembatas yang memisahkan dua objek. Jadi, apapun yang memisahkan kedua objek tersebut dapat dikatakan hijab. Hijab dalam arti bahasa ini dapat berupa tembok, kain atau yang serupa dengan tujuan untuk menjadi tirai yang memisahkan kedua objek. Dalam prakteknya dalam kehidupan, hijab merupakan kain penutup kepala yang dikhususkan untuk wanita sebagai penutup aurat. Di era modern ini, hijab atau umumnya jilbab menjadi tren tersendiri karena banyaknya pengguna hijab di tanah air, sekaligus kini hijab banyak diminati oleh para perempuan. Tentu menarik mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan tren fashion hijab di tanah air. Apakah sebatas untuk menjalankan nilai-nilai agama atau yang lainnya? Sejarah jilbab di Indonesia. Sejarah mengenal lahirnya jilbab dan siapa muslimah yang pertama kali memakai jilbab di Indonesia belum diketahui secara pasti. Ranah mengenai sejarah pasti lahirnya dan perkembangan jilbab di Indonesia juga belum banyak diungkap dan tidak banyak menjadi perhatian para sejarawan, peneliti sejarah ataupun mereka yang mengaku sebagai jilbabers dan desainer jilbab itu sendiri. Padahal, jika sejarah tersebut mau dikaji lebih dalam lagi, akan ditemukan nama-nama mujahidah antara lain Tengku Fakinah dari Aceh dan Opung Daeng Siraju dari Sulawesi Selatan. Selain Hajjah Rangkayu, HR Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah, Cut Nyadin, dan Nyai Ahmad Dahlan. Mereka yang disebut ini adalah pejuang muslimah pada masanya dan berjuang dengan jilbabnya. Satu hal yang pasti, sejak abad ke-19, pemakaian jilbab telah diperjuangkan di masyarakat. Hal itu terlihat dari sejarah gerakan Paderi di Minangkabau. Gerakan revolusioner ini turut memperjuangkan pemakaian jilbab di masyarakat. Kala itu, mayoritas masyarakat Minangkabau tidak begitu menghiraukan Islam, sehingga banyak sekali terjadi kemaksiatan. Menyaksikan itu, para ulama Paderi tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk menerapkan syariat Islam di Minangkabau, termasuk aturan pemakaian jilbab. Bukan hanya jilbab, aturan ini bahkan mewajibkan wanita untuk memakai cadar. Akibat dakwah Islam yang begitu intens di Minangkabau, Islamisasi di Minangkabau telah meresap sehingga syariat Islam meresap ke dalam tradisi dan adat masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk pakaian adat Minangkabau yang cenderung tertutup. Di Aceh, seperti juga di Minangkabau, di mana dakwah Islam begitu kuat, pengaruh Islam juga meresap hingga ke aturan berpakaian dalam adat masyarakat Aceh. Denis Lombard, peneliti dari Prancis, meletakkan ilustrasi bernama An Achean Woman, seorang wanita Aceh dengan baju panjang dan jilbab tertutup rapat dalam bukunya berjudul Kerajaan Islam Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636. Artinya, wanita Aceh sejak abad ke-17 sudah menutup aurat. Buku berjudul 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu yang ditulis oleh sejarawan Muhammad Ali Hashimi juga menunjukkan para wanita Aceh yang sudah berjilbab. Menurut sumber lain, hijab pertama kali dipakai oleh seorang muslimah bangsawan dari Makassar.
Sulawesi Selatan pada abad ke-18. Arung Matoa, penguasa Wajo yang dipanggil La Memang To Apa Madeng, yang berkuasa dari 1821 hingga 1825, memberlakukan syariat Islam. Selain pemberlakuan hukum pidana Islam, ia juga mewajibkan kerudung bagi masyarakat Wajo. Sementara itu, terdapat salah seorang mujahidah berjilbab bernama Opu Dayeng Siraju dengan nama kecil Famajah yang lahir di Palopo pada tahun 1880. Penulis biografi Opu Dayeng Siraju, perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Andes Muhammad Arfah dan Dr. Andes Muhammad Amir menyebutkan Opung Dayeng Siraju dinamakan Opu karena ia keturunan bangsawan dari keturunan Raja-Raja Telu Pokie Maharaja, yaitu Goa, Bone dan Luwu, dan gelar tersebut diberikan setelah ia menikah. Cara berhijabnya lalu ditiru oleh perempuan Jawa pada awal 90-an setelah berdirinya organisasi perempuan Muslim Aisyah, yaitu salah satu organisasi Islam terbesar yang sampai saat ini cukup berpengaruh di masyarakat melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga kesehatannya. Selain itu, dalam buku G.P. Pijeper yang berjudul Fragmenta Islamica, beberapa studi mengenai sejarah Islam di Indonesia awal abad 20, terdapat orang-orang Sunda yang biasa memakai kerudung putih yang dilipat di atas kepala. Mereka menyebutnya dengan mihramah atau mihram, yang awalnya berasal dari bahasa Arab mahramah. Pelarangan jilbab di masa Orde Baru. Pemerintahan di era Soeharto secara ketat mengendalikan isu agama di arena publik. Pemerintah beranggapan bahwa hijab adalah simbol politis yang berasal dari Mesir dan Iran, yang situasi politiknya tidak sama dengan situasi budaya Indonesia. Pemerintah saat itu khawatir bahwa hijab akan dijadikan sebagai identitas politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada tahun-tahun ini juga terjadi pelarangan menggunakan jilbab di kalangan sekolah, yaitu ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan untuk melarang semua siswi Muslim mengenakan jilbab ke sekolah. Karena pada saat itu Depdikbud mengeluarkan peraturan tentang seragam sekolah nasional yang menyebabkan para siswi tidak bisa menggunakan jilbab. Namun, peraturan tersebut tidak memadamkan semangat para wanita Muslim untuk berjilbab. Pada masa ini, jilbab yang digunakan dibentuk menyerupai jilbab segitiga atau hanya ditaruh di atas kepala. Selain itu, pemakaian hijab semakin diterima di masyarakat. Tidak lama kemudian, hijab telah menjadi tren terbaru di kalangan para muslimah. Hal ini juga didukung oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian ideal untuk muslimah. Pengakuan dari kedua organisasi inilah yang akan menjadikan semakin banyak orang yang menerima hijab, pakaian ideal bagi muslimah di Indonesia. Menjadi tren di masa kini. Tren jilbab ini mulai muncul sekitar tahun 2010-an sampai sekarang, ketika mulai banyak fashion designer muslimah yang memperkenalkan jilbab dengan macam-macam bentuk dengan padan busana yang keren. Kebanyakan jilbab jenis ini sangat disukai oleh anak-anak muda yang menyukai hal-hal baru. Kreasi jilbab ini semakin berkembang
mengikuti tren dari tahun ke tahun. Bahkan banyak mengeluarkan model-model baru. Walaupun pemakaiannya terkesan rumit, tapi ini enggak membuat mereka bosan mencobanya. Malah bagi mereka akan terlihat lebih fashionable dan keren. Fenomena ini pun memunculkan istilah hijab dan hijabers.